Oke, kita doa sebentar. Kita doa buat Indonesia. Sekarang kita doa buat firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, walaupun di tengah pandemik ya Tuhan Yesus, di tengah masalah yang ada saat ini ya Tuhan, tapi hati kami selalu ingin meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Hati kami ingin selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hati kami selalu ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, hal yang terbaik ya Tuhan, memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hari ini juga kami ingin ya Tuhan, sebelum kami masuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara Indonesia, negara kami ya Tuhan Yesus. Kalau besok ya Tuhan, negara Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-75 ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kebaikan Indonesia ya Tuhan, kebaikan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kalau kami dengar mulai dari tahun ini ya Tuhan, dari awal tahun ini ya Tuhan, sudah banyak begitu bencana, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tambah pandemik saat ini ya Tuhan. Dan kalau kami dengar bahkan saat ini masalah virus pandemi COVID-19 ini semakin menjadi-jadi di Indonesia, Tuhan, kami mohon ya Tuhan, your mercy ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, pertolongan tangan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyetop ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melindungi ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang-orang anak-anak-Mu ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi ya Tuhan. Tuhan, berikan benteng-benteng pertahanan ya Tuhan. Ya Tuhan, bangun benteng-benteng perlindungan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau buat juga perbedaan demi perbedaan untuk anak-anak-Mu di sana ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan menjadi nyata seperti terang dan garam di tengah kesulitan saat ini ya Tuhan. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu di sana ya Tuhan. Tuhan, supaya keadaan saat ini tidak menjadi mereka lemah ya Tuhan. Keadaan saat ini tidak menjadi mereka jadi putus asa ya Tuhan. Tapi keadaan saat ini ya Tuhan bahkan membakar semangat mereka ya Tuhan. Membakar iman mereka untuk mereka bekerja ya Tuhan. Lebih lagi untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mohon hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan. Kalau kami mengerti ya Tuhan, banyak gereja yang juga dalam kesulitan di sana ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong berikan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk bagaimana mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Kau berkati negara kami ya Tuhan. Kalau besok Indonesia akan merayakan kemerdekaan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, bahwa kemerdekaan yang sejati yang hanya mereka bisa dapatkan di dalam nama-Mu ya Tuhan, akan mereka terima ya Tuhan Yesus. Tuhan, landa negara kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Landa negara kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Landa negara kami dengan your presence ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus ya Tuhan. Sekarang sebentar lagi kami juga akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar hari ini ya Tuhan Yesus, Kau urapi firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi firman-Mu akan membangun banyak orang hari ini ya Tuhan. Firman-Mu akan memberikan inspirasi ya Tuhan. Firman-Mu akan memberikan transformasi ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan akan memberkati semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Juga mereka yang mendengarkan di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungkus juga aku hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulutku hari ini ya Tuhan, semua ya Tuhan hanya yang berasal dari Engkau Tuhan. Untuk sesuatu yang bukan berasal dari Engkau, tutup mulutku, jangan sebutkan ya Tuhan. Yang keluar hanya yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudara siap menerima firman Tuhan? Oke, saya ngelihat saudara dengan dua lapisan di depan sini. Jadi saudara agak berbayang-bayang juga kelihatannya. Oke, berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke, saudara siap menerima firman Tuhan? Saudara, saya senang sekali loh melihat saudara di sini. Akhirnya melihat, bukan lewat telepon gitu ya. Akhirnya bisa melihat manusianya. Senang sekali bertemu lagi setelah berapa bulan ya, dari Maret kalau nggak salah ya. Ya, 5 bulan ya. 5 bulan kita nggak bisa bersama di tempat ini. Saya ini pertama kali balik lagi ke sini ya, karena baru dapat jatahnya hari ini. Ya, saya ingin sampaikan firman Tuhan. Tema kita hari ini seperti yang mungkin saudara sudah lihat di Facebook. Tuhan menyediakan, ya. Atau mungkin kalau saudara lebih sering dengar Jehovah Jireh,
Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Kalau saudara yang udah agak kelamaan di gereja pasti pernah dengar Jehovah Jireh, atau yang artinya Tuhan menyediakan. Nah, banyak orang yang salah, yang menganggap kalau dengar Jehovah Jireh itu maksudnya itu adalah Tuhan menyediakan kebutuhan kita dalam hal finansial, dalam hal keuangan ya, Pak. Seringkali kalau kita ngomong Jehovah Jireh, orang tuh pikirnya ini ngomong tentang finansial atau keuangan saja. Tapi saya percaya arti dari Jehovah Jireh itu lebih dari hanya berkat keuangan saja. Ya, jauh lebih dari berkat keuangan saja. Jangan bataskan Jehovah Jireh hanya dalam keuangan. Ini lebih dari keuangan saja. Dan saya ingin ajak saudara untuk mengenali lebih tentang Jehovah Jireh. Dan kita akan lihat kapan dan bagaimana pertama kali nama Jehovah Jireh ini disebut dan apa kondisinya saat itu supaya kita lebih mengenai Jehovah Jireh ini. Ya, harapan saya setelah ibadah ini saudara akan dapat bertemu. Bukan cuma sekedar mendengar ya, kalau kata Ayub, kalau dulu aku mendengar, tapi kalau aku sekarang mataku melihat engkau. Harapan saya adalah setelah ibadah ini, setelah saudara mengerti lebih tentang Jehovah Jireh, ya, saudara akan bertemu secara pribadi dengan Jehovah Jireh dan mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan dengan kata-kata Tuhan menyediakan. Amin. Oke, pertama-tama kalau nggak salah saya mesti ngebut sedikit. Ya, pertama-tama mari kita buka Kejadian 22:14. Saya akan bacakan bagi saudara ya di Kejadian 22:14. Kalau saudara ada yang mau catat silakan. Saya akan bacakan kebanyakan dari firman Tuhan hari ini adalah dari Kejadian 22. Ya. Kejadian 22:14 berkata seperti ini. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, ternyata kalau saudara lihat di firman ini, waktu Bapak Abraham menyebut kata Jehovah Jireh, Jehovah Jireh katanya dapat ditemukan di mana? Kalau saudara lihat di bahasa Inggrisnya, tapi nggak di semua versi bahasa Inggris akan mengatakan Jehovah Jireh. Saudara mesti lihat di King James. Ya, King James Version. Kalau saudara King James Version bilang seperti ini, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Kalau di versi yang lain dibilang it shall be provided. Ya, Jehovah Jireh ini pertama kali disebutkan di Alkitab. Bapak Abraham menyebutkan, ternyata waktu Bapak Abraham menyebutkan nama ini, sebetulnya dia menamai nama ini sebetulnya nama sebuah tempat. Abraham bilang, firman Tuhan bilang Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, mungkin yang menarik buat kita untuk pelajari, di mana sih tempat itu? Ya, kalau di tempat itu Tuhan menyediakan, saudara mau nggak ada di tempat itu? Saya terus terang, saya tertarik kepingin tahu tempat di mana itu yang Tuhan menyediakan. Yang dinamai sama Bapak Abraham Tuhan menyediakan. Karena di tempat itu segala kebutuhan kita akan disediakan. Amin. Saudara agak kurang makan nggak ya hari ini? Kok jawabannya juga agak lemah? Apa karena kesedikitan? Apa karena udaranya jadi dingin karena nggak gitu banyak orangnya? Ya, saudara, kalau saudara loyo, saya juga akan loyo. Oke? Ya, dan saudara mesti semangat karena saya mesti selesai dalam 30 menit. Ya, kalau saudara loyo, kita akan selesai 1,5 jam ini. Oke? Ya, pertanyaan yang menarik, di mana tempat itu? Hari ini kita ingin bahas bagaimana mendapatkan tempat itu. Ya, karena kalau saudara bisa dapatkan tempat itu, saudara akan temui Jehovah Jireh. Saudara akan dapatkan kebutuhan-kebutuhan yang saudara perlukan. Amin. Oke. Nah, sebelumnya saya harus katakan, banyak kejadian yang dialami secara fisikal, ya, oleh orang-orang yang disebutkan di Perjanjian Lama, sebetulnya tuh banyak yang menjadi contoh buat kita, ya. Kita akan alami juga apa yang mereka alami, tapi apa yang mereka alami secara fisikal, kita akan alami secara rohani, secara spiritual. Jadi saudara perhatikan, kenapa sih di Alkitab kita baca begitu banyak kejadian? Pelajari, karena apa yang mereka alami, kita juga akan mengalami secara rohani. Ya,
Banyak masalah yang mereka alami, kita juga akan alami secara rohani. Kita bisa pelajari dari bagaimana Tuhan menyelesaikannya, atau bagaimana mereka bisa keluar dari masalah, supaya kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa keluar dari masalah kita. Amin. Ya, oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau lihat dulu latar belakang dari kejadian ini. Ya, apa yang diceritakan tadi sebelum kejadian yang tertulis di 22:14, ya. Kita akan lihat di Kejadian 22, kalau saudara baca Alkitab saudara, awalnya Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak. Ya, Tuhan meminta untuk Abraham untuk mengorbankan anaknya. Kejadian 22 ayat 2 bilang begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, Tuhan minta anakmu yang kau kasihi itu Ishak. Ya, aku mau itu, korbankan. Ya, korbankan untukku. Aku tunjukkan tempatnya di mana kau korbankan untukku. Saya percaya satu harian itu. Kalau saudara lihat di Alkitab, besoknya Abraham berangkat. Tapi saya percaya hari itu, waktu Abraham menerima berita ini, permintaan ini dari Tuhan, ya, saya percaya dia penuh dengan pergumulan. Saya juga seorang bapak yang sangat mengasihi anak saya. Saya bayangkan kalau Tuhan minta, aduh Tuhan, saya pasti akan berargumentasi sama Tuhan. Tuhan boleh nggak minta yang lain aja? Tuhan boleh nggak mobil saya aja daripada anak saya? Tuhan boleh nggak rumah saya aja daripada anak saya? Tuhan boleh nggak bahkan perusahaan saya aja daripada anak saya? Tuhan boleh nggak yang lain selain anak saya? Kenapa? Karena buat Abraham, Ishak itu bukan hanya anak yang sangat dikasih. Kadang-kadang saya lupa kalau ini ada ini, saya pengen garuk muka kenanya di sini. Ya, masih mulai terbiasa. Lupa kalau ada shieldnya di sini. Ya. Ternyata Ishak itu bukan hanya untuk Bapak Abraham. Ishak itu bukan hanya anak yang sangat dikasihi, tapi merupakan hartanya yang terbesar. Yang sudah ditunggu-tunggu berpuluh tahun oleh Abraham. Yang merupakan janji Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu. Yang merupakan bukan cuman dia kasihin, tapi Ishak ini adalah kebanggaannya Abraham. Ishak ini adalah hartanya Abraham. Ishak ini adalah menurut Abraham adalah yang merupakan penerusnya, merupakan masa depannya Abraham. Dan itu yang Tuhan minta. Jadi buat Abraham itu begitu berat buat dia. Begitu berat buat dia. Nah, sebelum saudara pikir kok begitu ya begitu, saya terangin dulu di awal. Karena bukan ini yang saya lagi mau. Ini kan. Kenapa Tuhan memberikan permintaan seperti ini? Ya. Kenapa sih Tuhan suka minta tuh yang berat-berat? Ya. Kenapa? Karena kalau untuk Bapak Abraham, ya, khusus untuk Bapak Abraham, karena Tuhan ingin tes hatinya Bapak Abraham. Kenapa ingin dites hatinya Bapak Abraham? Karena Tuhan punya rencana yang terlalu besar buat Abraham. Bisa dibayangkan kalau Abraham gagal dalam tesnya, maka saudara dan saya tidak ada di tempat ini hari ini. Tuhan ingin buat Abraham, Tuhan namai dia Abraham dengan arti Bapak bangsa-bangsa. Bapak bangsa-bangsa, kita panggil Abraham adalah Bapak Abraham. Itu bapaknya kita. Tapi bukan kita saja. Bukan kepercayaan kita saja yang panggil dia Bapak Abraham. Di dunia ini, begitu banyak orang yang memanggil Abraham itu sebagai bapaknya. Karena Abraham akan jadi bapak bangsa-bangsa. Untuk responsible, untuk tanggung jawab yang yang akan dibebankan kepada dia. Karena kalau Bapak Abraham buat kesalahan, kesalahannya bisa fatal. Akan mempengaruhi dunia ini. Kalau dia buat sesuatu yang benar, juga akan mempengaruhi dunia ini. Tapi kalau dia buat sesuatu yang salah, itu akan mempengaruhi dunia ini. Untuk orang yang punya tanggung jawab segitu besar, Tuhan harus mengetesnya dengan cara yang berat juga. Karena Tuhan mau memastikan ya, bahwa Abraham tidak akan pernah pergi dari dia. Abraham akan selalu setia pada Tuhan. Abraham akan selalu taruh Tuhan nomor satu. Ya, Abraham kepingin anak. Abraham berdoa untuk anak berpuluh tahun. Ya, Tuhan berikan anak. Tuhan ingin lihat apakah setelah Abraham punya Ishak, apakah Abraham akan lebih sibuk dengan Ishak dan lupa akan Tuhan. Ya, saya nemukan banyak orang loh, ya, yang berdoa nggak punya kerjaan. Yang berdoa nggak punya kerjaan, berdoa
berdoa sama Tuhan, berdoa dan berdoa dan berdoa. Satu hari Tuhan berikan pekerjaan. Satu pekerjaan, sibuk sama pekerjaan sampai ke gereja juga gak sanggup. Sibuk sama pekerjaan sampai kadang-kadang mau bangun untuk melihat online church aja susah. Sibuk dengan pekerjaan sampai lupa untuk berdoa. Tapi waktu dulu perlu pekerjaan, luar biasa doanya. Banyak orang yang diberkati Tuhan, berkatnya Tuhan mengambil alih posisinya Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang yang minta anak. Susah dapatnya. Begitu dikasih anak sama Tuhan, akan sibuk sama anaknya sampai gak sempat untuk sama Tuhan. Banyak orang yang minta karir. Diberikan karir sama Tuhan. Naik karirnya, moncreng. Ya, saking sibuknya, lupa untuk melayani Tuhan. Kalau dulu gampang ngikutin Tuhan. Kalau sekarang banyak perkiraannya karena banyak harganya. Kalau mesti ngikut 1 jam gereja, 1,5 jam gereja. Berapa tuh uang yang bisa gue buat di 1,5 jam ini? Ya. Berapa itu yang kerugian gue? Belum pelayanan. Berapa itu kerugiannya? Tuhan pengen tes. Setelah aku berikan Ishak, apakah Abraham berubah atau tidak? Atau Abraham tetap taruh Tuhan sebagai nomor 1 dalam hidupnya? Itu yang Tuhan ingin lakukan. Oke, mari kita lanjutkan ya ceritanya ya. Di tengah perjalanan ke tempat yang Tuhan tentukan, Ishak menyadari sesuatu. Ya. Kejadian 22 ayat 7 bilang begini, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kejadian 22 ayat 8 bilang begini, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Waktu dalam perjalanan Ishak menyadari sesuatu. Ya, semua yang diperlukan untuk melakukan korban sudah tersedia, kecuali satu, korbannya nggak ada. Oke, saya ingin ajak saudara. Sekarang saudara tahu kebutuhannya Abraham? Saudara mulai tahu kebutuhan Abraham apa? Untuk saat itu tidak ada yang lebih yang Abraham perlukan selain korban bakaran. Dia memerlukan korban bakaran. Dia desperate untuk korban bakaran. Dia nggak memerlukan uang. Dia tidak perlukan materi. Dia tidak perlukan hal yang lain. Dia hanya butuhkan korban bakaran hari itu. Makanya kalau dibilang Jehovah Jireh tentang uang, menurut saya enggak. Menurut saya bukan tentang uang. Dan Abraham masih berkata seperti ini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Saya nggak tahu pada hari itu ya, mungkin dia diam aja sambil berjalan, sambil berdoa, sambil meminta, sambil berargumentasi sama Tuhan, "Tuhan tolong Tuhan, kalau nanti aku sampai di tempatnya tolong sudah ada korban bakarannya." Atau "Tuhan tolong waktu aku lagi berjalan Tuhan, mudah-mudahan ada domba yang lewat yang nganggur Tuhan, aku bisa tangkap," atau bagaimanapun. Atau mungkin dia menjawab anaknya, mungkin dia nggak bisa ngomong sama anaknya bahwa kamu itu korban bakarannya. Ya. Tapi saya percaya sepanjang perjalanan, dia coba kuatkan imannya. Dan dia terus berdoa. Dia terus berdoa, dan itu yang saya harapkan dari saudara. Ya. Saya sendiri kalau lagi ngadapin sesuatu, Tuhan suruh pergi kemana. Ya, sepanjang perjalanan saya akan terus berdoa, "Tuhan tolong siapkan tempatnya, Tuhan tolong siapkan orang-orangnya, Tuhan tolong siapkan ini, tolong siapkan itu, Tuhan tolong siapkan." Ya. Apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan mudah-mudahan di situ Tuhan sudah menyediakan. Kemudian ya, itu yang dilakukan Abraham, dan dia coba dengan iman dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Amin. Kita lanjutkan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Dengan kata lain Tuhan bilang, aku sekarang mengenali, aku tahu sekarang apa yang di hatimu. Apapun gak akan ada yang menggantikan posisiku di hatimu.
Aku percaya padamu tentang semua rencana yang sudah aku punya tentang engkau. Karena Abraham membuktikan, Tuhan kau boleh percaya padaku. Nggak akan ada satupun yang bisa menggantikan posisimu Tuhan di hatiku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tempat apa sih yang kita sedang bicarakan? Ini adalah tempat di mana Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke. Ketika kita menyerahkan atau surrender apa yang Tuhan minta dari kita. Di tempat ini akan ada pergantian. Tuhan akan minta sesuatu dari saudara untuk menyerahkan sesuatu pada Tuhan. Ketika saudara ambil keputusan untuk menyerahkan sesuatu pada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Untuk Bapak Abraham, kebutuhannya hari itu adalah korban bakaran. Hari itu kebutuhannya adalah korban bakaran. Dan saya percaya, pada akhirnya waktu dia angkat anaknya dan dia taruh di meja persembahan. Padahal ada saat yang sama, ada satu domba yang Tuhan kirim untuk tersangkut di sana. Pada saat dia memutuskan, pada saat dia merelakan apa yang Tuhan minta dari dia, yang terbaik yang dia punya. Maka pada saat yang sama, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dia. Apa yang menjadi kebutuhan Abraham saat itu? Korban bakaran. Waktu dia mengambil keputusan, Tuhan aku relakan. Apa yang kau minta, aku relakan. Pada saat yang sama, Tuhan menyediakan. Maka Abraham, tempat itu adalah tempat di mana Tuhan menyediakan. Buat kita tempat itu bukan suatu lokasi. Tempat itu bukan suatu physical location. Tempat itu adalah satu keadaan. Di mana pada waktu saudara merelakan apa yang Tuhan minta dari saudara. Apa sih yang Tuhan minta? Saudara jangan salah mengerti. Tuhan tidak akan meminta dari saudara sesuatu yang akan merugikan saudara. Tuhan kita tidak ingin merugikan saudara. Mungkin iblis ingin merugikan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah ingin merugikan saudara. Tuhan tidak ingin merugikan kita. Tuhan memiliki semua rencana yang baik bagi kita. Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Tapi bukan cuma punya sekedar hidup. Kamu akan punya hidup yang penuh dengan segala kelimpahan yang Tuhan punya. Karena Tuhan punya begitu banyak berkat buat engkau. Jadi kalau Tuhan minta sesuatu dari kamu, Tuhan tidak meminta sesuatu untuk merugikan engkau. Tuhan minta sesuatu yang harus kau serahkan. Karena sesuatu itu menghalangi engkau untuk datang sama Tuhan. Sesuatu itu menghalangi engkau untuk masuk dalam rencana Tuhan yang baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana untuk memberikan segala kelimpahan buat engkau. Tapi seringkali ada sesuatu yang kita punya, yang ada di kita. Itu menghalangi kita mendapatkan sampai di rencananya Tuhan. Apa sih contohnya yang Tuhan minta? Tuhan minta kemarahanmu, Tuhan minta. Serahkan sama Tuhan. Keinginan kamu balas dendam, Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Sakit hatimu, kekecewaanmu, Tuhan bilang serahkan sama aku. Kamu tahu seringkali kamu berdoa, Tuhan aku butuh ini, kenapa kok jalannya seperti tertutup? Kenapa kok tidak datang-datang? Setiap kali doa malah yang diingatkan Tuhan bilang jangan marah lagi. Stop kemarahanmu. Saya berikan satu contoh. Satu hari, berapa lama yang lalu ya, ada orang yang begitu membuat saya marah, membuat saya begitu kecewa. Kenapa? Karena orang ini memfitnah saya. Ya. Orang ini memfitnah saya, tapi bukan cuma fitnah. Orang ini merugikan saya dalam usaha saya di sebagian dari usaha yang saya miliki, yang saya kerjakan. Karena fitnahnya orang ini, maka usaha ini dicabut dari saya. Jadi bukan cuma difitnah namanya rusak, ya,
kerugian finansial, kerugian di hati, udah kerja keras untuk usaha itu. Marah, kecewa, dan gak nyangka kok bisa ya orang itu yang biasa kalau datang ke Singapura saya layani dengan baik. Kok bisa ya di belakang saya kok ngomong hal-hal yang gak enak. Wah, karena segala waktu, ini ada kepahitan. Saudara mungkin ada yang punya perasaan seperti ini ya? Ya, ada orang-orang yang menyakiti ya, pernah ya? Ya. Saya nggak lagi berusaha mengingatkan saudara untuk marah ya. Ya. Marah luar biasa. Ya, ada saatnya saking keselnya saya datang, saya duduk aja berdoa terus mulai menangis. Ya, tapi saya menangis nggak depan orang-orang. Ya, saya agak pemalu orangnya. Ya, saya kalau nangis ngumpet. Marah. Saudara tahu, untuk beberapa lama, ya, ini setiap kali, kamu orang Kristen sabar ya, jangan marah-marah. Tapi setiap saya dengar namanya orang ini disebut, ya, setiap kali ada yang nyebut nama orang ini, nggak tahu kenapa ini emosi tiba-tiba naik dengan itu, dan saya mulai marah-marah. Saya mulai dari tadinya lagi ketawa, begitu denger ini orang ini, langsung berubah jadi marah. Marah, ini udah awas lo ya kalau gue punya kesempatan, gitu ya. Ya, istilahnya gitu ya, kalau orang kita gitu kan, awas nanti kalau gue punya kesempatan, gue balas lu. Ya, gitu. Marah. Satu hari pada waktu saya sangat marah, lagi sangat marah, tiba-tiba saya dengar Tuhan ngomong. Di hati saya Tuhan bilang begini, sampai kapan kamu mau marah? Kamu mau marah sampai kapan? Kamu mau kecewa sampai kapan? Kamu mau terus mikirin orang ini sampai kapan? Dia jelekin kamu sekali. Kamu sendiri yang nginget-nginget terus kalau dia ngejelekin kamu. Ya, mau marah sampai kamu. Siapa yang rugi? Mau marah. Tapi dengan kata lain Tuhan mau bilang seperti ini. Kamu tahu, begitu banyak blessings yang sudah aku persiapkan untuk engkau. Kalau kamu percaya padaku, begitu banyak berkat yang sudah disiapkan sama Tuhan. Begitu banyak pintu yang Tuhan mau buka. Tapi nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena saya menghalangi diri saya sendiri. Saya menghalangi diri saya sendiri untuk masuk. Kenapa? Saya lagi sibuk dengan kemarahan saya. Tiap kali lagi ketemu orang nyebutin nama itu, saya marah lagi. Mestinya jadi bisnis nggak jadi. Karena sibuk untuk saya marah-marah. Ya. Segala banyak kerugian yang saya dapatkan. Hanya karena ini. Dan Tuhan tahu. Tuhan bilang, aku ingin memberikan kamu kelimpahan. Tapi ada sesuatu di dalam kamu yang memblok kamu untuk mendapatkan apa yang sudah aku janjikan. Ada sesuatu di situ yang memblok kamu. Maka Tuhan bilang, serahkan padaku marahmu. Surrender it. Jangan ingat-ingat lagi, surrender it. When you surrender it, it means that you put it, taruh di bawah kaki Yesus, dan jangan diingat-ingat lagi. Ya. Kalau kita lagi di gereja, nanti ya, kita doa ya, kalau kalian punya kemarahan, taruh di sini, nanti pulang jangan dibawa pulang. Ya. What you put it here, surrender di kaki Yesus, tinggalin di kakinya Yesus. Jangan pernah dibawa kembali pulang. Ya. Yang Yesus minta, bukan sesuatu yang merugikan kamu. Yang Yesus minta, sesuatu yang selalu menghalangi kamu untuk mendapatkan berkatnya Tuhan. Kalian mungkin gak tahu, bahwa apa yang kalian butuhkan, Tuhan sebetulnya sudah mau kasih, tapi gak bisa saudara dapat. Karena saudara punya masalah yang belum saudara kelarkan. Dan saudara selalu bilang, Tuhan berkati, Tuhan bilang, aku sudah berkati, udah di situ permasalahannya, kamu gak bisa terima. Coba kalau aku minta kamu serahkan kemarahanmu, kamu serahkan. Pasti berkatmu kamu akan nikmati. Ya, ada orang yang sangat kecewa sama satu orang sampai tidak mau lihat. Ya, ada orang yang begitu marah sampai satu orang, sampai harus pergi kemana-mana untuk menjelek-jelekan orang itu. Mudah-mudahan bukan saudara, tapi kalau itu saudara, bertobat. Seringkali kita marah, kita lupa apa yang kita ngomong. Ini mulut berbahaya. Ya, katanya mulut itu berbisa. Bukan cuma ular loh yang berbisa. Nah, mulut itu berbisa. Ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan katanya. Ya. Hati-hati dengan mulut kita. Ya. Tuhan ingin bilang, aku punya segala rencana yang baik bagi engkau. Dan step demi step, setiap kali saudara datang, Tuhan akan ingatkan. Bahkan saat ini saya percaya. Ada dari saudara
yang Roh Kudus mengingatkan. Saudara tahu siapa saudara. Ada sesuatu yang Tuhan sudah minta aku untuk lama, untuk aku serahkan. Dosaku, pergaulanku yang salah, pergaulanku yang tidak benar, dosa-dosa, perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan minta untuk serahkan sama Tuhan. Give it up. Serahkan, lepaskan, berikan sama Tuhan. Karena Tuhan ingin menggantinya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan sudah punya rencana yang baik bagi saudara, tapi mungkin saudara belum merasakannya saat ini. Bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan berlama-lama, tapi karena saudara yang berlama-lama untuk menyerahkan apa yang Tuhan minta. Kalau saudara mau serahkan hari ini, saya percaya saudara akan bertemu Jehovah Jireh. Saudara akan bertemu Jehovah Jireh. Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, Yohanes 12:24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara tahu, banyak hal di hidup kita, banyak sifat kita yang harus mati sebelum kita bisa mengikuti Yesus dengan benar. Banyak hal yang mati di sini. Seperti apa? Kesombongan kita mesti mati. Kita mesti, bagaimana saudara mau melayani Tuhan kalau saudara egois sekali? Bagaimana mau menjadi pelayan Tuhan yang melayani orang lain kalau saudara taunya maunya menang sendiri? Tuhan bilang, kalau itu mati, kalau ada sifat-sifat yang mati, kalau ada sifat-sifat yang mati, banyak di kita, mungkin karena waktu kita growing up, kita ngumpulin sifat-sifat yang nggak baik, bener ya? Ya, waktu kita bertumbuh ya, waktu kita dari kecil sampai besar, mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang salah dan kita mulai ngumpulin sifat-sifat yang nggak baik. Dan Tuhan ingin potong itu satu persatu, potong itu satu persatu, potong satu persatu. Tuhan bilang begini, kalau setiap ada yang mati, maka akan banyak buah yang tumbuh. Setiap kali saudara, Tuhan minta sesuatu dari saudara. Tuhan bilang, serahkan padaku yang itu. Serahkan padaku itu gengsi kamu. Serahkan padaku itu kesombongan kamu. Serahkan padaku itu keserakahan kamu. Serahkan itu padaku, segala yang enggak baik. Apapun yang Tuhan minta. Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau itu jatuh dan mati, maka akan banyak buah yang tumbuh. Akan banyak buah yang tumbuh. Saudara mau banyak buah yang baik tumbuh? Saya mau. Tiap kali saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, you cut yang tidak menyenangkan. Tuhan selidiki hatiku. Lihat apa bagian yang tidak menyenangkan. You cut it. You cut it. You cut it. Ada orang kesaksian. Saya pernah dengar kesaksian, saya baca di buku, ada seorang kesaksian. Kesaksian seperti ini, ada seorang wanita yang dimasuki begitu banyak roh jahat. Satu hari ia datang ke gereja, dan ada satu orang pastor yang datang mendoakan dia. Wah, begitu banyak roh jahat yang diusir, berjam-jam didoakan. Berjam-jam, sampai ada satu roh jahat terakhir yang nggak mau keluar. Yang nggak mau keluar. Ini pastor sudah doakan berjam-jam. Ada satu roh jahat yang terakhir yang tidak mau keluar. Ya. Akhirnya pastor ini bilang keluar. You know, at the end of the day, roh jahatnya berkata seperti ini, bukan aku nggak mau keluar. Ini ibu yang megangin aku terus. Ini ibu nggak mau melepaskan aku. Bukan aku nggak mau keluar. Ditanya, kenapa ibu kamu nggak mau melepaskan roh yang satu ini? Aku senang sama roh yang satu ini. You know, seringkali ada sesuatu yang kita senang dan kita pegangin. Dan saudara sebetulnya tahu nggak baik. Tapi enak. Menyenangkan hatiku. Waktu punya kebiasaan ini, menyenangkan. Susah untuk dilepas. Hari ini Tuhan akan minta sama saudara. Berikan padaku. Lepaskan. Nggak ada satu kuasa apapun. Kalau Tuhan mau lepaskan, bisa lepaskan. Tapi Tuhan mau kamu yang melepaskan.
Tuhan bukan cari robot. Tuhan cari orang yang mau memilih dia. Seperti Bapak Abraham. Tuhan mau lihat apakah kamu memilih aku. Apakah kamu memilih anakmu yang kau kasihi. Dan Bapak Abraham bilang, aku pilih engkau Tuhan. Masa depanku tidak bisa dibandingkan dengan engkau dalam hidupku. Kebanggaanku tidak bisa dibandingkan dengan engkau dalam hidupku. Kekayaanku tidak bisa dibandingkan dengan engkau dalam hidupku. Kalau ada sesuatu yang aku akan give up. Aku akan give up semuanya. Tapi memiliki engkau. Firman Tuhan bilang, apa gunanya orang memiliki segalanya. Tapi kehilangan Tuhan. Hari ini ada dari saudara, saya tahu. Saya rasakan, ada dari saudara yang mengerti persis saya sedang ngomong apa. Dan mengerti persis apa yang Tuhan sedang minta. Selama ini saudara tahan-tahan, saudara nggak berani untuk berikan. Karena saudara takut menjadi kerugian. Saya mau bilang sama Tuhan. Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Dan aku memberikan engkau bukan cuma sekedar hidup, aku akan memberikan segala kelimpahannya buat engkau. Hari ini kau serahkan padaku apa yang aku minta. Dan aku akan limpahkan engkau apa yang kau butuhkan. Ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan hari ini. Kalau begitu banyak, setelah begitu banyak, terakhir saya akan berikan. Setelah begitu banyak yang di-cut dari hidup kita. Ya, yang di-cut dari hidup kita. Ini yang saya minta. Tuhan, hari ini waktu saya berdoa, saya minta Tuhan, you cut apa yang tidak, sesuatu kebiasaan yang jelek, yang gak sesuai. You cut it. You cut it. I will let it go. You cut it. Kalau ada satu masih kesenanganku yang gak berkenan di hatimu, you cut it. You cut it. Potong Tuhan, ambil daripadaku. Begitu banyak yang dipotong sama Tuhan satu hari nanti. Ya, kalau begitu banyak hal-hal yang gak baik dipotong sama saudara. Satu hari nanti saudara akan bisa berkata seperti Paulus berkata seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Galatia 2:20. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang menjadi desire dari saya. Dan ini yang mestinya menjadi desire untuk semua anak Tuhan. Bahwa pada satu hari waktu orang melihat saudara. Waktu saudara melakukan sesuatu. Waktu saudara berbicara. Waktu saudara menolong orang. Waktu saudara apapun. Apapun yang saudara lakukan. Maka orang bisa melihat Kristus di dalam saudara. Saudara pindah ke belakang. Image-nya Yesus pindah ke depan. Itu yang saya rindukan. Jangan lihat baju saya bagus atau oke ini bagus emangnya. Jangan lihat baju saya bagus atau tidak. Apakah saya pintar ngomong atau enggak? Apakah saya tampan atau tidak? Apakah saya cantik atau tidak? No. Yang saya rindukan adalah waktu orang bertemu dengan saya. Mereka bisa bilang, I see Jesus in you. I don't know why. But dari sinar wajahmu, dari apa yang kau lakukan, I can see Jesus in you. Saudara give up apa yang Tuhan minta. Setiap kali Tuhan minta, setelah semua di give up, maka image-nya Yesus akan keluar dalam saudara. Setiap kali saudara give up, akan ada buah yang baik. Karakter-karakter Yesus akan terbangun dalam saudara. Kebutuhan yang saudara butuhkan akan terbangun dalam saudara. Saudara butuh apa? Saudara butuh kasih karunia. Saudara butuh kekuatan. Saudara butuh jalan keluar. Semua akan diberikan sama Tuhan. Dan setelah semuanya selesai, orang ketemu saudara bilang, I can see Jesus in you. And I want that. I want that. I want that Jesus in you. Dan saudara akan mulai bilang, I can tell you how you find him. I can help you how to find him. Hari ini Tuhan berikan saya tugas. Berbicara supaya banyak orang ketemu dengan Jehovah Jireh. Berbicara. Dan saya berdoa, Tuhan, I'm just delivering your message. Aku hanya menyampaikan message-mu. Tapi biar engkau sendiri yang mendapatkan anak-anakmu hari ini. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada satu orang punya rumah besar luar biasa indah. Ya, luar biasa indah. Ya.
Satu hari, ya, Yesus datang ketuk tuk 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 gitu ya. Terus dia buka pintu dan dia lihat, wah, Yesus, dia senang luar biasa. Yesus, wah, satu kehormatan bagiku kalau engkau datang ke rumahku. Luar biasa, luar biasa. Yesus, kau stay overnight ya di sini ya. Ya, aku siapkan kamar yang terbaik di rumah ini. Ya. Maka Yesus malam itu memutuskan, aku akan tinggal di sini. Diberikan kamar yang terbaik di rumah itu. Diberikan kamar yang terbaik. Ya. Malam itu ada lagi yang ngetok pintu. Tuk 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 tuk, dia buka. Ya. Ternyata yang datang iblis. Ya. Kemudian iblis, wah iblis, ya dia bilang, ya aku mau gebukin kamu. Maka dia digebukin, buak sampai babak belur. Ya, rupanya ini bukan malam pertama digebukin sama iblis. Rupanya udah setiap malam digebukin sama iblis. Ya. Terusnya paginya dia ketemu sama Yesus. Dia bilang sama Yesus, Yesus, aku pikir kalau engkau tinggal di rumahku ya, aku nggak akan digebukin lagi sama iblis. Ya, aku pikir kalau engkau tinggal bersamaku di sini, kamu nggak dengar apa tadi malam ada ribut-ribut gitu, ya kan? Terus Yesus bilang, lah kamu kan kasih satu di satu kamar kan, ya kan? Iblis nggak berani masuk ke kamar itu. Nggak, aku mau aman-aman aja di kamar itu, nggak ada yang masuk, nggak ada yang ganggu. Aman-aman aja di kamar itu. Ya tapi kamu kok masa nggak bantuin aku sih? Ya. Terus Yesus bilang, oh gini aja. Kamu kasih kunci pintumu, rumahmu. Kunci pintu rumahmu kau berikan padaku. Maka orang ini kasih kunci pintu rumahnya sama Yesus. Malam itu, si iblis ketuk lagi. Ya, ketuk pintu lagi. Orang ini mau buka pintu, terus dia sadar, dia nggak punya kunci pintu rumah ya. Kuncinya kan udah dikasih ke Yesus. Yesus pegang kunci, buka pintunya. Begitu iblis lihat Yesus bilang, oh Yesus ada di sini. Oh sorry. Katanya, sorry, salah rumah. Gitu ya. Terus iblisnya pergi. Ini cuma sebuah ilustrasi. Kamu mau kasih Yesus bagian di hidup kamu sebesar apa? Sebesar itu yang Yesus akan lindungi. Di mana kamu mau berikan? Kamu berikan Yesus di dalam pergaulanmu, Yesus akan lindungi pergaulanmu. Kamu mau berikan Yesus di dalam Yesus, kau jadi Tuhan atas pekerjaanku. Pekerjaanmu akan dilindungi sama Tuhan. Kamu memberikan Yesus jadi Tuhan atas bisnisku, maka Tuhan akan melindungi bisnismu. Di mana engkau mau berikan Tuhan? Tapi ingat, di tempat di mana Tuhan berikan, Tuhan akan minta, berikan kuncinya padaku. Mulai sekarang, I will tell you what you need to do. Mulai sekarang, yang aku nggak suka, kamu nggak lakukan. Mulai sekarang. Tapi kalau kamu berikan itu kepada Yesus, maka Yesus bilang, I will rule this place. I will protect you. Whatever that you need, apapun yang kau butuhkan, aku akan berikan. Amin. Saudara mengerti? Mengerti maksud saya? Oke, kita doa sebentar. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku untuk ketidaksempurnaannya ya Tuhan. Tapi aku percaya ya Tuhan, firman yang diberikan, Roh-Mu akan memberikan kepada orang-orang yang tepat di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang sedang mencari-cari Engkau. Mereka yang punya masalah yang Engkau tahu. Aku tahu ya Tuhan, pesan-Mu hari ini ya Tuhan kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka tahu siapa mereka ya Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur ya Tuhan atas segala apa yang sedang Kau persiapkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, biar apa yang sudah Kau persiapkan, hal-hal yang baik, segala kelimpahan, segala hal yang mereka butuhkan, boleh Kau serahkan pada mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan minta saya, Tuhan gerakkan hati saya. Saya ingin berdoa untuk beberapa saudara. Kita nggak bisa altar call hari ini. Jadi saya akan berdoa cepat aja untuk semuanya. Ya. Beberapa dari saudara mengerti persis apa yang saya ngomongkan. Karena beberapa dari saudara tahu persis. Beberapa dari saudara tahu persis apa yang Tuhan minta dari saudara. Dan mungkin selama ini saudara berusaha menghindar. Saudara berusaha menghindar setiap kali Tuhan menyebutkan apa yang Tuhan untuk saudara serahkan. Atau saudara lepaskan.
Tapi hari ini saudara mengerti. Saudara dengar firman Tuhan dan saudara mau meresponinya. Kalau itu saudara, semua mata tertutup. Semua mata tertutup. Ini lakukan menjadi sesuatu yang pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Semua mata tertutup. Kalau itu bukan saudara, berdoa buat teman-teman saudara yang mungkin dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau itu saudara, semua mata tertutup. Kalau itu saudara, saudara berdiri di tempat di mana saudara duduk saat ini. Kalau itu saudara, kalau ada yang mau meresponi, saudara berdiri. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ya Tuhan Yesus, saya kasih kesempatan lagi 3 detik. Kalau masih ada yang mau meresponi firman ini, kalau itu saudara, ada sesuatu yang saudara Tuhan minta dari saudara, saudara berat untuk lepaskan. Tapi hari ini saudara mau putuskan, Tuhan aku akan berikan apa yang kau minta, aku akan berikan, aku akan serahkan, dan engkau berkuasa atas hidupku. Karena saya tahu hari ini Tuhan akan bukakan jalan-jalanmu, keran-keran berkat-mu. Segala hal yang engkau butuhkan, Tuhan sedang minta, serahkan, aku akan tukar dengan segala yang menjadi kebutuhanmu. Kalau itu saudara, 3 detik, silakan berdiri. Saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau itu saudara, praise the Lord, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ada juga dari saudara yang mungkin saat ini belum pernah percaya secara persis. Tapi hari ini Tuhan bilang, percaya padaku, aku rubah hidupmu. Kalau itu saudara-saudara juga berdiri. Kalau itu saudara-saudara berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya Tuhan, kau lihat ya Tuhan tangan-tangan orang-orang yang berdiri saat ini meresponi firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini mereka anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Ini yang kau minta daripadaku ya Tuhan. Aku ingin berdoa padamu ya Tuhan Yesus hari ini. Kau berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Kasih karunia-Mu meliputi mereka ya Tuhan. Kasih-Mu meliputi mereka ya Tuhan. Ada kekuatan surgawi yang menaungi mereka saat ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada hal-hal yang sukar untuk mereka lepaskan ya Tuhan Yesus. Tapi hari ini mereka mau respon ya Tuhan. Mereka mau taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mereka mau bilang, Tuhan aku serahkan pada Engkau. Aku serahkan pada Engkau. Karena aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan merugikan aku ya Tuhan. Percaya ya Tuhan, ada hal-hal baik yang sedang Kau persiapkan buat aku Tuhan. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan ya Tuhan, ini yang aku berdoa pada mereka saat ini ya. Buat mereka saat ini ya Tuhan. Tuhan, seperti janji ya Tuhan. Waktu mereka menyerahkan apa yang Kau minta ya Tuhan. Maka ya Tuhan, seperti Bapak Abraham ya Tuhan, Kau akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Kau buka ya Tuhan pintu-pintu yang tertutup ya Tuhan. Kau buka ya Tuhan keran-keran berkat yang tersumbat ya Tuhan Yesus. Kau buka ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Supaya satu hari mereka akan bisa berkata seperti ini, seperti Bapak Abraham. Di tempat ini, di tempat di mana aku serahkan apa yang Kau minta Tuhan. Engkau menyediakan apa yang aku butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar berkat-Mu mengalir dan mengalir dan mengalir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Roh Kudus, aku selesai dengan pesan yang ingin disampaikan. Tapi Roh Kudus, Engkau terus berkarya ya Tuhan. Engkau yang berkarya. Terus ingat, buat kami lebih sensitif atas apa yang mesti kami lepaskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.